bertahan nggak ada yang bisa penuhi. Yang menikmati siapa ini bertahan? Bertahan apa? Aturan 20% yang nggak bisa dipenuhi ini. Saya nggak ngelihat ada ya partai yang bisa menikmati ini. Maksudnya kita bilang, oh ini yang paling diuntungkan. Saya nggak bisa melihat Bandarnya. itu. Saya nggak bisa ngelihat. Yang bisa nyatukan partai ini bandar. Saya nggak bisa. Gimana tuh Bang Bandar gimana? Ya ini maksudnya. Katanya itu, atas kan. ini kan koalisi ini kan berdasarkan Headline lu Iya. kasih dulu headline. Pembelian tiket itu, pengumpulan tiket 20% itu bukan kerja parpol, ini kerja bandar. Gitu. Parpol nggak sanggup, Anies Baswedan nggak sanggup. Jadi nggak jadi 10 Ini November gara-gara apa itu? deklarasi tanggal 10 November sudah gagal, Bos. gara-gara apa Bang? Gara-gara bandar belum sepakat. Ya kan? Udahlah, kita ini kan udah tahu Ini semua catat buat kan. headline nih Bang. Iya, bandar belum sepakat. Apa namanya? Duit belum terkumpul, 20% belum terkumpul ya gagal. Yang agak bebas dari bandar cuman PDIP. Cuman PDIP nggak punya calon sendiri yang populer. Calonnya yang tidak dikehendaki, gitu kan. Itu kan dilema. Makanya kenapa enggak udah punya tiket atau aturlah supaya semua partai boleh punya calonnya sendiri. Kita ini ya bikin partai itu gila loh, keluar masuk rumah, ya kan? Ini verifikasi faktual nih, KPU datang, orang lagi mancing, orang lagi ngedalang. oleh verifikasi. Ini luar biasa ini kan. Setengah mati ini kita bikin parpol, nggak boleh punya calon. Loh kenapa? Harusnya itu punya calon. Ini jago saya, ini pikirannya. Ayo perdebatkan, setahun ada waktu. Sekarang Anies Baswedan udah muncul, kenapa partai lain nggak boleh muncul? Anies Baswedan, Nasdem, wah tegak itu. Nanti kampanyenya mulai dengan pembacaan deklarasi Nasional Demokrat oleh Anies Baswedan. Lahirlah Partai Demokrat. Inilah rencana Partai Nasdem. Inilah rencananya ke depan. Restorasi Indonesia. Gagah kan itu. Paten barang ini. Iya kan, Cocok paten, dengan ya rasa. kan? Ada Bagus, Bang calon, Fahri ada merencanakan partai. Nasdem. Gitu loh. Ada ide, ada calon, ada partai. Bang, tapi kan kalau kata Bang Hasan, itu kan yang idealnya Bang. Ini kondisi depan matanya Ya agak kita harus susah, mau Bang. yang ideal dong. Iya. Kalau nggak mau ideal, bangsa ini kan dikasih sampah terus. Ya, pedal. kan? Kasih yang ideal dong, bangsanya dikasih yang ideal gitu loh. Yang ideal itu jangan ditolak. Iya. Kalau buat saya semua yang ideal jangan ditolak. Jadi patokan. Itu kan benchmarknya kita. Iya. Kalau Nasdem sudah Deklarasi. mendeklarasikan, Partai Gelora akan mendeklarasikan, Wah. gitu loh. Lalu tarung kita. Kan udah deklarasi. Oh bukan deklarasi Anies ya? Bukan. Nah, Iya. kita ada waktu setahun ini kita ngerubah pikiran publik. Daripada nunggu di belakang nih, gua salah satunya nih. Arab-Arab cemas Tiketnya, ini, Bang, ya. iya tiketnya cuma 3, tiketnya cuma 2, gua salah satunya. Ya. Kan jelek kalau kayak begitu gitu. Bang, ini ada isu ditawari 2 menteri nih. Ini apakah ini yang bikin deklarasi Ya gagal? inilah nih? jeleknya kan, karena mereka Coba sendiri- komentari dulu partai mantan abang ini, Bang. yang nggak bisa dihindari gitu loh. Heeh. Karena dalam dalam setahun ini ya orang akan saling menghajar atas sesuatu yang bukan ide, blackmail semua. Lihat aja ini akan main blackmail, termasuk blackmail calon. Ya. Belum keluar blackmail kepada Ganjar loh, nggak kecil blackmailnya. Tapi ini kan nggak sehat. Stick and carrot akan jalan ya, Bang ya. ya kan, PDIP Puan Maharani, Nasdem Anies Baswedan, Gelora Anies Mata misalnya. Gagah kan tarungnya di tengah jalan bisa, oh ternyata kami satu ide. Iya. Kampanyekan bahwa kami bisa gabung karena konstitusi mengatakan partai politik atau gabungan partai politik. Ya, ya. Ya. Gabung kita, Ya. ya kan? Karena Main konstitusi. gitu loh. Kalau koalisi ya, kalau Cocok. kalau koalisinya Bang Willy ini, koalisi perubahan ini udah sama belum? Visi. Sama, banyak samanya ini. Banyak ya kan? samanya. Cuman kita kaget, kok tiba-tiba kawan ini kan. Kan dia di dalam. Oh. Jadi pidatonya Pak Surya Paloh itu menurut saya menumbuk koalisi itu agak sangat keras. Menurut saya ya. Termasuk pemilihan Anies Baswedan dan sebagainya itu wajar kalau itu dikatakan sebagai mengganggu koalisi. Menurut saya juga jadwal pemilu seperti ini mengganggu jalannya pemerintahan. Pak Jokowi itu masih 2 tahun berkuasa. Tapi sudah ada kampanye yang tidak ada dalam schedule gitu loh. Karena COP KPU baru dipakai bulan September tahun depan. Setahun ini apa namanya? Ini yang saya minta, ayo difasilitasi setiap partai punya calon sendiri. Kalau calon itu ada dalam kabinet, suruh dia keluar dari kabinet. Suruh dia serius kampanye. Jangan ada dalam kabinet,
numpang tenar sama Pak Jokowi. Kami akan melanjutkan Pak Jokowi. Lo idemu apa? Nggak ada orang ini idenya. Lah terus ngapain nyapres kalau lu nggak punya ide? Ini jeleknya orang-orang ini. Nunggu aja di ujung gawang. Jangan dong tarung dari awal. Kita nih pengennya itu pemimpin yang lahir secara otentik dalam demokrasi. Jangan akibat dari sembunyi-sembunyi. Dan apalagi menjadi simbol dari kemarahan yang tidak jelas. Itu yang saya kritik juga. Suka atau tidak, Anies Baswedan adalah simbol dari kemarahan. Karena Prabowo masuk dalam kabinet. Orang mau nyari figur siapa lagi? Ini bangsa pencari figur. Bawang putih, bawang merah, bos. Kan ada AHY, Bang, yang udah di Gak bisa, bos. Hah? Gak bisa orang marah. Masa orang marah wakilnya AHY? Gak bisa, bos. Orang jangan terlalu kelimis kalau mewakili kemarahan. Oke, ini udah banyak bertumpuk nih keheranan ini, Bang. Yang pertama, Iya. deklarasi 10 November karena gagal karena Bandar gak sepakat, kata Iya. Bang Fahri. Yang kedua, Ah. kenapa langsung loncat ke calon? Harusnya kita pikiran dulu. Ya, gitu yang kan. ketiga, tadi kata Bang Fahri, stick and carrot-nya agak banyak nih. Coba dibedah satu-satu ya kan, dari Bang Hasan juga. isu PKS ini katanya juga ditawari kabinet gitu. Ya, dari Bang Hasan juga tadi, Iya, Bang. coba kasih dulu. Jadi, Bang Will, ya. jadi kalian lebih baik ajukan pertanyaan. Bagaimana merekonstruksi kekacauan ini? Ya, abang Iya, kan gitu. ini. Gitu loh. Iya. Ini yang mesti menurut saya kita nih yang agak sering muncul di podcast gini agak waras lah gitu. Ayolah kita dudukkan. Saya terus terang, saya ngajak karena kapasitas Nasdem dengan segala macam akses kepada media dan sebagainya itu ada dan dia udah punya figur. Kebetulan figur teman kita. Saya ketemu Anies Baswedan tahun 97. Ngejemput Amin Rais di BP Muhammadiyah untuk pidato di Taman Ismail Marzuki. Oh, itu sama Mas Anies naik juga, bajai Bang? sama gua, bos. Oh. Anies Baswedan, Ketua Senat UGM, naik bajai sama saya. Jadi saya kenal orang ini. Tapi dia jangan menikmat di pinggir-pinggir gini. Mudah-mudahan gua dapat nih. Jangan dong. Tarung kau, gitu loh. Dulu di Bajai udah inspiratif beliau, Pak. Skripsi yang bagus adalah skripsi yang selesai. Ya maksud saya, mumpung gitu loh. Karena dia harus menguji dirinya dong. Saya ingin dia menguji dirinya. Bisa kok dia mempersatukan bangsa ini kalau caranya benar. Kalau bukan aji mumpung, kalau bukan sembunyi di pinggiran, kalau bukan hanya menunggu Sembunyi di pinggiran tuh gimana sih? kalau Bang? nggak menunggu belas kasihan, tampil. Ya kan, ini Kan waktunya. udah, Kan Bang. belum, kan? masih harap-harap cemas tadi. Tadi sih salah ngomong belok barang. Belok kan? barang itu, Oh, ya kan? gitu. Kalau nimbul nih ya, simbol 212 yang lebih keras, liwat barang itu, bos. Iya. Ini konstelasi-konstelasi. Jangan nih, lupa Bos. Prabowo tuh masih bisa sama 212. Kalau dalam teori ini masih bisa. Jejak masih ada, Bang. ya? Jejak dan bukan cuma jejak, ini masih ada barang operasi-operasi. Masih Tinggal sel tidur ini, switch Bang. on, switch Hilang apa ya, Bang? barangnya, bos. Kurang keras, geser barang ini. Iya, mainkan Bang Willy. Mainkan Jadi dulu. banyak nih keresahan nih Bang Iya. Willy. Ya, Dia nggak bisa jawab keresahan saya. Ya tentu pilihan-pilihan politik itu tidak suatu hal yang lepas begitu saja. Tentu dia memiliki teksnya, dia memiliki konteksnya. Kalau apa yang dikatakan oleh Bung Fahri, kalau bisa kita berdiskusi dulu lalu kemudian memutuskan sesuatu hal itu bagus sekali. Dari awal sebenarnya kalau kita mau rujuk yang mengusulkan salah satu revisi undang-undang kepemiluan itu Partai Nasdem. Cuma itu tidak kejadian. Apa yang Hasan bilang berapa parliamentary threshold. Kalau yang ide Bung Fahri tadi itu yang terjadi di Ukraina. Zelensky menang. Ya karena semua bebas mencalonkan siapa saja, diambil big two-nya lalu kemudian diadu. Itu kan sebenarnya kita mau seperti apa? Ini kan yang paling banyak konspirasi satu sama konspirasi yang lain. Walaupun Hasan bilang tadi ini saling menyakiti diri masing-masing nih. Terjebak betul dalam lingkaran setan ini. Nah, kalau kita mau memisahkan pileg dan pilpres, itu akan lebih kondusif sehingga prosesnya tidak terjadi kesembrautan lah ya. Cuma kita kan tidak bisa berdiri atas dasar mereka-reka. Ini kan kita seburuk apapun
hukum yang ada atau aturan yang ada, kita berjalan atas dasar itu. Kenapa Nasdem mencalonkan Anies? Kenapa kemudian tidak diskusinya dulu segala macam? Ya, itu juga mandatori dari undang-undang. Partai tugasnya adalah partai atau gabungan partai adalah tugasnya mencalonkan kandidat, mencalonkan presiden atau wakil presiden. Terlepas cukup atau tidak itu proses ikhtiar yang berbeda. Tapi setidak-tidaknya Nasdem ya sudah berikhtiar untuk menawarkan sesuatu. Ya. Nah itu masalah induktif dan deduktif aja tadi. Dan itu tidak perlu dipertentangkan. Ya, pragmatisme dan idealisme tidak pernah dipertentangkan. Tuhan sendiri tidak pernah mempertentangkan itu. Ya. Antara hawa nafsu dan akal budi itu nggak pernah dipertentangkan. Itu dialektis saja. Ya. Jadi proses ya bagaimana Anies dicalonkan, bagaimana gagasan juga berjalan, itu saling isi mengisi, saling melengkapi saja. Ya. Yang saya lihat adalah bagaimana ada kesadaran untuk kemudian berkontestasi satu yang Bung Fahri tadi bilang, ini kandidatnya kalau bisa. Masalahnya Bung Willy nggak ada ruang kontestasi. Nah, satu Yang kalau disebut bisa, ruang kontestasi itu hanya sebulan 2 bulan. Itu yang jelek gitu loh. Jadi kami itu pengennya kontestasi itu ada. Ini kontestasinya nggak ada. Partai politik tidak berkontestasi. Ini semua adalah perang bansos dan bagi-bagi, ya kan? Capres tidak berkontestasi. ya ini asimetris. Kalau ada Karena kontestasi, partai baru bos. begini, kalau ada kontestasi, yang bego pasti nggak berani maju, gitu loh. Kalau ada kontestasi ide, gitu loh. Nah sekarang kenapa kita nggak berjuang untuk memfasilitasi kontestasi? Ya, Itu dong gitu. Karena berulang gini, kali kan itu sudah digugat ke MK dan MK kan kemudian mengatakan itu sebagai open legal policy, diserahkan kepada pembuat kebijakan. ya MK kan korban dari Senayan. Ya. Sudahlah. Ya kan Kita nggak tahu siapa yang saling kita mau mengorbankan. serius nggak nih? Siapa yang saling Maksud mengorbankan? saya ini kita mau serius nggak? Karena kan kebijakan yang sudah diambil oleh Senayan kan nggak bisa dibela. Harusnya kan koreksi diri gitu kan. Ngomong ke presiden. Mumpung presidennya itu satu koalisi. Ngomong, Pak ini nggak sehat Pak. Berbahaya sekali buat bangsa kita. Menyembunyikan perasaan publik untuk meletup pada 3 bulan terakhir itu berbahaya loh. Rilis terhadap perbedaan itu harus difasilitasi. Setahun ini menurut saya mubazir. Kalau besok dinyatakan bahwa capres dengan calonnya silakan maju, maka akan banyak deklarasi baik yang mengumpulkan partai atau sendiri. Ya kan? Dan nggak perlu lihat partai lain. Itu polarisasi dan pertarungan yang banal di bawah seperti Bang Banal Hasan itu katakan. karena gini, perasaan disimpan sekian lama, meletup pada 3 bulan terakhir. Nah ini masalahnya kata Bang Hasan letupannya udah dari 2012 Iya, makanya Bang, kan, artinya udah sebagai perasaan. gunung pecahnya udah banyak Bang. Sebagai perasaan bukan sebagai ide. Tapi kalau idenya fasilitasi, orang akan makin rasional, publik akan rasional. Gini loh, kamu ini boleh marah ya kan, karena kamu merasa sebagai orang Islam, pemerintahan ini kayaknya ada masalah dengan orang Islam. Habibmu ditangkap segala macam, tapi logikanya gini loh, ada penegakan hukum yang terbuka begini-begini, dijelaskan. Oh, orang mulai ngerti. Begitu cara kita moderasi masyarakat. Tapi kan kita nggak berkepentingan memoderasi masyarakat. Kita kan menyimpan kemarahannya, baik kiri maupun kanan, untuk meletup di ujung pada simbol 2 atau 3 orang, dan kemungkinan hanya akan 2 orang, dan kita berharap ini proses yang ideal. Ini nggak ideal. Inilah yang berbahaya di Republik ini. Kalau kita mau mulai rilis ini, perbedaan ini dirilis dari sekarang, gitu loh. Tapi kan, enak. tapi kan situasinya kan nggak mungkin Bang. Situasinya dalam- dibuat supaya kita ini nggak bisa merilis ide dari awal. Rilis terhadap Anies Baswedan bukan rilis ide. Ini adalah rilis orang dengan segala akumulasi irasionalitasnya di belakang. Termasuk orang-orang marah yang cari figur baru itu. Kan itulah politik kita. Bawang putih, bawang merah. SBY terpilih begitu karena dimaki oleh almarhum Taufik Kemas. Ya kan? Seterusnya begitu. Ya. Politik aliran, polarisasi. Nah kita ini mau memfasilitasi ide apa tidak? Oke. Atau menyimpan kemarahan, biar aja nih. Ini mumpung Anies nih lagi banyak yang dukung nih, kita simpan dia. Nggak begitu dong, lepas, rilis dari sekarang. Apalagi salah satu ketua Nasdem, Gus Coy Effendi Khoiri udah bilang,
bahwa selera kami sama selera presiden agak beda nih. Iya. Udah rilis tuh Bang, boleh ditampilkan lagi nggak buku Pak Edo ya? Biar Bang Willy tanggapi yang masih di koalisi. Silakan Pak Idam. Izin Pak Idam. Sambil menunggu ke Bang Hasan dulu kita. Iya boleh, Pak Idam masih agak lama ya Pak Iya. Idam ya. Nah, gimana Bang Hasan? Ini Subjektif dia. situasi ini. Dalam konteks pemilihan presiden, dia ingin kira-kira Ganjar, kan begitu kan? Itu juga kita maklumi. Ya, itu kita sudah maklumi, ya kan? Iya. Ya, Aduh, mungkin kita ini- salah, tapi kira-kira begitulah pendapat kami, pendapat umum juga. Ini Tapi serius ini. Izin nulis kami headline, Pak. juga Headline, ya. memahami Pak Jokowi akan memaklumi ketika partai lain atau Nasdem punya selera lain. Itu soal selera. Itu soal selera. Ya, ya. Jadi bukan soal substansi. Bisa disampaikan ke Torik ini. Ah, Iya, ini langsung Kalau di soal- sini. Izin. Iya, langsung Ya. aja. Kalau soal substansi, Pak Surya yang punya partai, yang mengusung dan kami kadernya tentu akan mengawal pada calon presiden kita. Kalau misalnya dia jadi, Tuhan mentakdirkan dia jadi, kita akan kawal. Satu, dia harus melanjutkan seluruh kebijakan Pak Jokowi yang baik, yang relevan. Tapi yang kan sesuai. beda selera. Yang kedua, selera kan selera orang. Oh. Nah, yang kedua adalah setiap pemerintahan yang tampil tentu saja ada idealisme untuk melakukan perubahan. Itu siapa saja. Jadi Selera udah dinyatakan agak beda. Bukan Kuliner. Beda ya? Kuliner. Tapi benar itu. Benar itu. Oh, ini benar, Pak. Menurut saya gini. Jadi memang sekarang yang ke depan itu selera. Dan kita semua begitu. Ada kebutuhan, ada selera. Kalau kebutuhan kita makan sehat misalnya, tinggi protein, lemaknya rendah, banyak serat, ya, terus karbohidratnya, gulanya nggak terlalu tinggi, itu kebutuhan. Tapi selera kita makan padang nih. Walaupun nggak bagus buat kesehatan. Iya kira itu sudah benar itu. Saliro Bagindo. Tapi itu Padahal semuanya bayar. Gimana Bang Willy ini? Kebutuhannya nih kalau selera ini bisa berpotensi kolesterol kan, darah tinggi gitu loh Bang Willy. Kira-kira Bang Hasan bilang tadi. Karena Ya. di luar kebutuhan nih. Kalau kita yang kemudian di ruang ini mengambil kebijakan dan itu seperti kalau diandaikan dalam sidang BPUPKI, ya tentu hasilnya akan sangat bagus. Cuma kan dia tidak bisa menihilkan realitas yang terbangun, realitas yang eksis. Ini tidak andai-andai lumut ini kan. Iya kan? Ini bukan sebuah hal yang kemudian harus direkayasa. Satu, bagaimana bermain dengan aturan yang ada, itu aja. Kita memiliki keterbatasan satu dengan keterbatasan yang lain. Maka kemudian prosesnya, satu tadi, apakah ada realitas hari ini orang yang bisa menolak dengan figuritas gitu ya. Hampir sulit itu ya. Dengan rezim elektoralisme yang begitu kuat. Ya, kan kita bisa lihat tetangga bagaimana menabrak itu kan suatu hal benar-benar melawan matahari ya. Melawan realitas objektif. Itu kan ya kita nggak tahu apakah mau melakukan engineering itu ada effort, pasti ada effort, tapi waktunya nggak cukup. Siapa yang bisa keluar dari jebakan elektabilitas? Sulit sekali toh. Kenapa ada tadi Ganjar dan Anies? Ada Prabowo tadi lagu tadi. Walaupun kemudian mencoba membangga-banggakan Pak Erlangga, tapi kan tetap aja Ya, kan. itu karena rima aja. Iya, Bang. karena rima aja kan. Minggu depan Bu Puan juga ada Bang, tenang aja. Bukan belum disebut karena Iya. masih minggu Ya, depan. kalau Mas Anies mau disebut lagi juga boleh Bang. iklannya masuk hari ini cuma 4. Ya. Isiannya baru 4 masih. Malah Yang lain kita habis yang itu kena. tunggu orderan itu. Ini yang gua khawatirkan. Makanya disclaimer tuh lagu tadi Siapa Bang. yang bisa keluar dari jebakan itu? Hampir nggak ada. Ini kan tidak hanya Justru begini bos. sebentar dulu bos. Ini kan tidak hanya di level pilpres kan. Saya ini kan Bapilu bos.
itu mengurus pilkada, kenapa ada calon tunggal? Itu karena faktor elektabilitas. Nah, sekarang waktu dan kemudian kalau kita berbicara semesta pemilu, bukan sistem pemilu, semesta pemilunya kita mau rubah, ya mungkin sebuah effortnya lebih besar. Tadi masalah presidensial threshold, Seperti ma- ide Bang masalah Fahri itu agak bukan, ini. bisa aja, tapi bicara ruangnya di mana? Ini agak sama. Harusnya Bang Hasan ruangnya ketika pansus atau panja RUU pemilu. Nah, apakah itu terjadi pada sebelumnya? Ini kan produk yang kami jalankan dari produk sebelumnya. Karena tidak ada pada periode ini revisi undang-undang kepemiluan. Itu aja. Nah, apakah kemudian kita akan membangun konsensus nasional untuk itu? Kalau berharap perpu, bos, berat lah bos. Iyalah, itu ujuk-ujuk namanya. Iya, iya. Nggak mungkin. Gitu. Dan nggak sehat juga Bang. Nggak, Sistem ketatanegaraan. perpu selalu diasumsikan dalam sebuah hal yang Kedaruratan. krisis gitu ya. Sesuatu yang kemendesakan tertentu. Tapi kalau berbicara kepemiluan, nah kita mau berbicara tadi atau terjadi korespondensi antara beberapa teman-teman di DPR dengan gerakan di luar parlemen. Itu memungkinkan. Tapi apakah kemudian di sana frekuensinya atau tidak? Nah sekarang yang paling mungkin kita bangun adalah komitmen untuk bagaimana tidak terjebak pada lubang yang sama seperti Hasan bilang tadi. Lubang Ini- apa tuh Bang? Ya, lubang Polarisasi. polarisasi. Bagaimana kita berpolitik mengadu gagasan, mengadu ide, mengadu integritas. Nah, Lalu kemudian komitmennya sebenarnya kan sudah mulai ada. Nah tinggal memang tidak bisa didakwahkan. Dia harus dengan exercise. Tapi yang membedakan dia memang satu obligasi setelah dia menang. oke. Itu aja. Nah apakah kemudian yang sudah menang-menang sekarang memiliki obligasi itu atau tidak gitu. Nah kemarin juga Pak Ahok habis berdakwah kemarin Bang di salah satu Dakwah mall, saja ya, nggak kan? cukup, Bos. Iya, kita saksikan dulu Seperti dakwah iklan terakhir Pak Asa Ahok. nanti Ah. colong sendal itu di masjid itu. Ah, gimana tuh? Coba Pak Idam, dakwah Pak Ahok terakhir ya. Kita tidak ngomong politik lah. Sekarang kita ketemu. Kan saya ngomong sumur, Pak. Kita nggak bicara yang mengarah ke politik, tapi kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong bekerja. Iya, itu kita syukurin. Kita bersyukur. Pak, boleh nggak berkata tidak, Pak? Ahok, Ahok. Stop. Nggak kata saya izin. Pak, tanya nih Pak, kami ini kangen sama Pak Ahok. Pak Ahok tahu nggak sih? Kita kangen ya. Tahu nggak sih? Pak, kasih pesan Pak. Ya kalau saya mau pesan satu, yang paling penting kita mesti sehat. Itu modal utama kita. Kalau kita mau berjuang apapun kita nggak sehat ya buat apa? Nah kalau sehat, saya yakin semangat kita nggak pernah berubah kok. Saya yakin relawan-relawan ini tetap adalah orang yang nasionalis semua. Dan kita ingin menjadi lebih baik. Ya. Jadi sekali lagi bagi saya, secara pribadi, saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Makanya saya lebih sehat. Ketika saya bisa menerima semua ini, saya jadi lebih sehat. Ketika saya bisa memaafkan, saya lebih sehat. Dan saya bisa melihat ini secara gambar besarnya gitu ya. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024. Tadi katanya nggak boleh politik. Aku nggak politik. Aku nggak politik. Enggak. Aku kan cuma mensyukuri kenapa kalah gitu ya. Jadi akhirnya kalau kita jadi pejabat kan jadi tontonan kan. Jadi etalase mempertontonkan karakter sejati. Makanya Presiden ke-16 Amerika ngomong begini, kalau mau menguji karakter sejati seseorang, kasih dia kekuasaan, langsung ketahuan karakternya, langsung ketahuan itu. Gimana Bang Hasan? Bang Hasan dulu nih. Kawan kan? Kawan, Teman. teman iya. Ya, Kawan teman itu ya. dua step di atas kawan. Oh iya, teman. Salah, teman iya. Bang kawan. Hasan teman dulu. Temannya Willy juga. Iya. Coba main. Sohibnya Bang Fahri. Apa kira-kira Enggak, menurut mental saya- modelnya apa? Enggak, Iya. menurut saya itu ya gimmick politik aja lah itu.
Maksudnya, Tapi ini matters loh Bang di sosial media ini. tapi itu kan berdakwah sama orang yang sudah beriman aja. Ya. Ya, maksud saya nggak akan menambah apa-apa. Kayak nggak Bang mengubah Farid apa-apa. berdakwah di internal partai keluar aja. Iya, itu kan kayak dakwah sama orang beriman aja itu. Jadi bukan sesuatu yang bisa memperbaiki mungkin. Bukan bagian dari penyulut yang tadi Bang Hasan katakan bahwa penyulut polarisasi dan pertarungan yang Iya, maksud saya panjang. begini, Ahok kan pasti sudah menyadari banyak hal ketika dia juga menjadi tontonan pada waktu itu. Ya kan? Ada banyak kritik dan segala macam dan kemudian dia menerimanya dengan ikhlas dan sekarang dia muncul dengan jauh lebih baik loh. Tapi menurut saya ini acara gimmick aja. Menurut acara gimmick aja, tidak berpengaruh banyak apakah lebih buruk atau lebih baik. Kalau itu lebih baik itu kan dakwah sama orang yang beriman. Kalau lebih buruk kan apapun omongan Ahok sebelah sini juga nggak percaya. Sama dengan omongan Anies sebelah sini juga tidak percaya. Benar sekalipun orang nggak mau percaya. Itu yang saya sebut dengan kebenciannya sudah nggak masuk akal. Jadi ketika saya ngomong dari gua di Kapadosia itu yang saya bilang kebencian tidak masuk akal, nggak masuk akal. Orang ngomong benar kita nggak mau terima. Karena orang itu ada di seberang kita. Gitu. Masa iya orang dari 100 dia ngomong nggak ada satupun yang benar. Sebegitu juga di sini. Kita ngomong nih 100-100-nya orang nggak percaya. Masa iya dari 100 kita ngomong nggak ada yang benar satupun? Nggak mungkin begitu kan gitu. Tapi kejadiannya seperti itu sekarang. Kesimpulannya desain politik makanya. Nah, menurut saya yang punya desain politik paling kuat sekarang itu partai politik. Kalau kita mendesain ini dengan air ludah aja nih. Saya, Bang Fahri sekarang mendesain masih pakai air ludah aja. Jangan-jangan kan Kecuali katanya Bang Bang Willy Willy kan waktu itu tanggal 10 November mau deklarasi nih. Kan katanya nggak jadi lagi kata Bang Fahri. Karena Bandar belum sepakat. Ini bukan bagian dari desain Bandar. politik untuk tadi merefleksikan Abang. Bandar belum solid katanya Pak. Tadi itu yang saya tanyakan ke Willy tadi kan, Willy belum jawab itu. Makanya kalau saya dari jauh ini kan menduga-duga. Apa dugaan Abang apa Bang? Dalam kondisi Enggak, kalau menurut saya kan pengki-pengki terkini. kalau soal capres menurut saya nggak ada dispute lah. Maksudnya nggak akan ada perdebatan antara Nasdem, Demokrat, PKS. Mereka mau Anies. Soal cawapres kelihatannya agak sedikit beda tapi menurut saya bisa dibicarakan dengan baik. Nah, terus Yang belum selesai menurut saya mirip-mirip seperti yang dikatakan oleh Bang Fahri. Belum ada yang mau bayar makanan di atas meja. Belum ada yang inisiatif ya. Karena belum ada yang mau bayar makanan di atas meja, jadi kita duduk aja dulu. oh gitu. Nggak jadi deklarasi, kita makan aja dulu. Bareng-bareng, kumpul-kumpul lagi bareng-bareng. Jadi kira-kira seperti itu. Nggak, saya ingin melanjutkan yang ini. Tadi misalnya Willy bilang, kita nggak bisa lepas dari figur gitu misalnya. Saya punya contoh itu dari dalam Nasdem sendiri. Jadi tahun 2018 itu Nasdem punya ketua DPW Nasdem Sumatera Utara, dia incumbent gubernur. Ya. Gatot ya. Namanya Tengku Eri. Tengku Eri. Surveinya elektivitas paling tinggi. Orangnya baik, dicintai oleh orang, bangsawan Delhi. Ya. Terhormat sekali. Hampir kalau kita cari celah pasti ketemu tapi susah nyarinya. Ya. Di tengah rekam jejak gubernur-gubernur Sumatera Di tengah Utara sebelumnya rekam ya. jejak gubernur-gubernur sebelumnya yang kena ambil ini enggak. Kena ambil. Tapi ternyata enggak ada satupun partai yang dukung kecuali Nasdem. Muncullah ya gubernurnya sekarang Ya. ngelawan Pak itu. Itu kalau di survei awal-awal enggak ada suaranya. Gupsu kalau di detik beritanya Iya, Gupsu. Gupsu titik dua. Iya, Gupsu yang sekarang itu kalau di awal-awal enggak ada suaranya. Beliau yang pertama itu Pak. Tapi buktinya semua partai lepas dari figur itu. Nah ini yang menurut saya sepakat dengan Bang Fahri bilang, ini orang mungkin datang dari mana aja tapi dia berhasil menampung kebencian tadi. Kebencian itu banyak, mau disalurkan kemana kebencian itu? Nyampe di sini, meledak dia ke atas. Makanya buat saya, tampungan kebencian ini jangan dikasih tempat tampungan kebenciannya. Oh makanya dua tadi nggak usah. Nah itu penampung kebencian dua-duanya. Bagus. Dianya nggak salah ini. Metafornya mantap. Dianya nggak salah. Menampung kebencian. Dia nggak pernah berdua saling bertabrakan ngomong, nggak pernah. Malah sering satu panggung bareng-bareng Satu bercanda. alma mater. Tapi kebencian di sebelah sini ditampung di sini. Ya. Kebencian sini ada penampungnya. Nah penampungnya dia meledak dia ke atas. Buat saya tutup kebencian ini. Pak Anies memang. Jangan dikasih Jadi saluran. toren penampungannya yang Enggak, dihilangkan. jangan ya. dikasih lah. Pak Anies kan memang nggak pernah berhadapan-hadapan dengan Pak Jokowi, tapi pendukungnya yang berhadapan-hadapan dengan Pak Jokowi. Makanya Dan ini semua warisan masa lalu aja. Bang, makanya ya? saya bilang, saya pernah di Total Politik juga saya bilang dulu, Mantap juga. dua orang ini asobah. Asobah. Kalau dalam warisan Pilpres, Iya. nggak ngapa-ngapain terima warisan aja dan ngabisin warisan itu. Ganjar nggak ngapa-ngapain terima warisan Pak Jokowi. Ya kan?
Anies nggak ngapa-ngapain, terima warisan pembenci Pak Jokowi. Nah, kalau Pak Prabowo ini asobahnya siapa, Bang? Kemarin Presiden bilang ada asobah-asobah lain. Dia- Kita tayangkan dulu Pak Idam, kasih dulu. Pak Idam, kasih dulu Pak Idam. 2 kali wali kota di Solo menang. Kemudian ditarik ke Jakarta, gubernur sekali menang. Kemudian 2 kali di pemilu presiden juga menang. Mohon maaf Pak Prabowo. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Setelah ini Pak Prabowo jadi pengganti Pak Jokowi itu berarti sinyal Pak Jokowi Mendukung Pak Prabowo, Pak? Ya diartikan sinyal ya boleh, tapi kan saya ngomongnya juga nggak apa-apa lah. Ini asobahnya siapa nih Bang tadi? Ini Dia nggak bagian asobah. pembagian asobah nggak Bang? Enggak. Enggak. Yang asobah itu yang nggak ngapa-ngapain, kemudian terima aja. Justru kalau Pak, Kalau ini kan veteran. kalau Veteran sudah banyak pendukungnya sebelumnya. asam garam memang lebih banyak. Alumni ini, alumni. Iya. Abang-abangan alumni ini, Bang. Iya. Siang Nah, nih publik. nah tadi tanggapan Jadi saya udah seperti Bang Fahri ikut pengajian ya. Iya. Istilah-istilah. Bang Fahri yang sudah berguguran di jalan dakwah ini, Bang. Sebelum ke Bang Fahri, tanggapin Bang Willy tadi, Bang. Ini Apa? soal semesta elektoral tadi, ini menarik nih. Jadi kalau Bang Hasan bilang kebutuhan kita tuh protein cukup, karbohidrat dibatasi, segala macam itu kebutuhan. Tapi selera Tapi selera ini kan nasi Nasi padang. padang. Masalahnya salesnya paling gede tetap sederhana sama pagi sore ini, Bang. Wah, sebut Kalah, merek Bu, ini nggak apa-apa. industri, Bos. Tadi juga sebut merek semua. Ya kan? Anis apa nggak merek? Oh iya, itu Sekarang merek, lebih Bos. tinggi dari pagi sore ya. Sekarang merek, Bos. Bang Fahri kan Wakil Ketua Umum Gelora kurang Tapi merek mungkin apa gini, di situ, saya Bos? membantu Hasan untuk menjelaskan. Jadi gini kan, pertarungan memilih pemimpin itu dulu kan pertarungan yang kasar. Kalau dalam zaman kerajaan itu darah dia. Ya. Darah itu kalau dia tidak turunkan melalui proses biologis, itu diturunkan melalui kekerasan. Saya bunuh rajanya, maka saya bisa menjadi raja gitu. Jadi itulah tradisi umat manusia yang kita koreksi. Bahwa pemilihan pemimpin kita nggak izinkan lagi pada darah gitu loh. Sesuatu yang kasar gitu. Nah kita pindah kepada demokrasi itu, dasar dari pikiran itu kita bikin lebih rasional. Kalau dulu tuh sentimental, selera tadi itu. Saya maunya dia, saya nggak mau ada dia. Ini darahnya kotor. Ya kan, ini etnis tertentu, agama tertentu saya harus habisi. Dan seterusnya gitu. Nah kita pindah, kita bilang, nggak boleh lagi gitu ya, kita milih orang itu berdasarkan rasionalitas. Berdasarkan pikirannya, dia mau berbuat apa. Maka kita skip agamanya. Bahkan konstitusi kita koreksi. Bahkan istilah orang Indonesia asli saja kita hilangkan dalam konstitusi. Karena kita mau menghindari itu. Gitu. Warga negara dia punya hak. Selama dia lahir di Indonesia. Nah, jadi sekarang ini bagaimana kita memigrasi atau memfasilitasi proses pemilihan yang rasional tadi. Itu yang sebenarnya jadi tantangan sekarang supaya jangan seleranya yang dominan. Tapi advice yang benar tentang pilihan-pilihan makanan itu, pilihan-pilihan pemimpin itu, maka dia harus berbasis kepada pilihan yang rasional. Maka memberikan tempat bagi perdebatan pikiran itu jauh lebih penting daripada memberikan tempat pada mobilisasi sentimen. Ini juga kritik saya kepada Nasdem nih, ya kan, Orang daerah tadi, pertama Bang. milihnya Medan, ya Orang kan. penampungan ini Bang. Iya, ini, jadi dia lagi, pundinya lagi digituin gitu. Bang, tapi bener gak kata Bang Hasan? Ini tuh manifestasi dari penampungan kebencian di dua Memang. kutub ini. Polarisasi, politik aliran. Jadi menurut saya ini yang harus dipecah. Nah sekarang ini mau dipecah atau biarin aja kayak kemarin. Prabowo Hatta, Jokowi JK, ya kan, Prabowo Sandi, Jokowi Ma'ruf, biarin aja begitu lagi. Sehingga nanti naratifnya itu ya itu aja. Sebenarnya membosankan.
Yang ini akan menuduh itu PKI, yang ini akan menuduh itu kadronnya. Udah begitu terus kan. Nah itu mesti dibongkar gitu loh. Caranya adalah fasilitasi pikiran. Nah di mana fasilitasi pikiran? Partai politik bilang bahwa ini partai saya, ini calon presidennya. Dia yang akan menjurubicarai pikiran partai ini. Kenapa partai ini ada pada juru bicara ini yang nanti akan jadi calon presiden kalau tiketnya dapat cukup. Gitu loh. Jadi kita kumpulin tiket dulu, baru nanti kita tarung. Makanya pemilu juga harus dipisah. Pemilu dipisah, makanya ini yang sehat gitu loh. Banyak orang, nanti ada yang dari Papua. Dan yang terpilih akan lebih dinamis. Sebab pada putaran pertama, belum tentu yang mewakili suku mayoritas, agama mayoritas itu yang menang. Boleh jadi kecemerlangan itu datang dari Indonesia yang lain. Datang dari Aceh, datang dari Papua, datang dari Sulawesi. Atau Sumbawa. Sehingga nanti di Atau ujung Sumbawa. enak. Ya, Sumbawa misalnya salah satunya. Suku kecil begitu ya. Tapi bisa jadi. Nah, ini yang menurut saya kita ke situlah diskusinya. Makanya saya tantang juga. Tadi kan dia muji Anies, UGM. Iya oke lah intelektual. Sekolah sampai ke Amerika. Tapi tolong address ini gitu loh. Dan gak harus Anda terpilih. Ngapain sih? Harus terpilih gitu loh. Yang penting tarung yang benar dulu dong. Jangan memfasilitasi kemarahan ini. Jangan memfasilitasi sentimen. Ayo fasilitasi pikiran. Ayo bukalah. Masa bangsa ini segini-segini aja sih? Terlalu banyak yang bisa kita lakukan di republik ini. Kalau kita mengeksersis pikiran dan memberikan jalan kepada kebebasan berpikir, banyak yang kita lakukan. Perkara bahwa parpol ini masih dipegang oleh orang-orang tua ya mohon maaf ya. Yang mungkin juga udah malas mikir. Ya nggak apa-apa, tapi yang muda-muda, mumpung Anies juga masih muda, seumur sama kita. Itu yang dia harus fasilitasi. Beri jalan bagi republik ini. Untuk terbang lebih tinggi gitu loh. Untuk hidup lebih bebas, untuk hidup lebih merdeka. Untuk menikmati kebahagiaan hari-hari. Nah jadi saran, tanpa saling benci. saran gitu. taktis abang untuk calon presidennya Bang Willy apa bang? Ya itu yang saya bilang. Harusnya nih ya, dia dengan Nasdem mengatakan misalnya, kami tetap akan di jalan ini. Apapun yang terjadi, kami akan di jalan ini. Apapun konsekuensinya. Kami sarankan kepada Bapak Presiden untuk memfasilitasi juga jalan ini. Kami mohon Bapak Presiden untuk memberikan ruang dalam setahun ini para capres berdebat. Karena pewaris Pak Jokowi mestilah orang yang terbaik. Ya kan? Kalau ide Pak Jokowi tentang Omnibus Law, tentang IKN dan sebagainya dianggap baik, itu harus ada yang bela daripada calon presiden. Gak boleh cuma bilang, saya akan meneruskan Pak Jokowi, saya akan bela pikiran itu secara baik. Nyatakan bahwa ini memang diperlukan oleh bangsa ini dan ini yang harus kita lakukan. Bela secara jantan, secara berani. Jangan sembunyi, nanggok untung aja nanti di pinggir gawang gitu loh. Nunggu di tukungan ya Bang? Itu dia nunggu itu. Ini yang harus kita fasilitasi. Maka partai-partai akan punya calon dan mulai berdebat sekarang. KPU juga harus diorientasi ke situ. Daripada memfasilitasi kelompok capir 3-2 bulan, nggak jelas itu barang. Wawancara debatnya juga diatur-atur. Tolong ya jangan ngomong jangan terlalu keras menyerang pribadi. Loh, dalam perdebatan capres itu kita menyerang pribadi orang. Karena boleh jadi memang masalah di pribadinya. Kalau tidak, begitu dong kita Itu kan proses konvensi yang sejati itu bang. itu harus begitu dong. Makanya ini demokrasi. Kalau nggak mau demokrasi, kita mau tawarkan sedikit, jangan pilih presiden. Pakai sistem parlementer. Kita cuma milih anggota parlemen. Atau kalau nggak mau begitu, pakai semi parlementer. Kita aktifkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Sebagai sumber pemberi mandat kepada mandataris. Presidennya jadinya mandataris. Begitu dong. Tapi kalau kita mau mengadu orang, fasilitasi, adunya pikiran. Jangan adu identitas, jangan adu sentimen. Oke. Nah, ini cakep gitu. Nah, Willy, ini saran udah. untuk Nasdem, Pak Anies dan Presiden sekaligus KPU tadi dari Bang Fahri. Ini konkret nih gua Ya. ngomong nih. Udah bisa ketua Watim Pres Pak Anies cocok nih. Udah paling benar. Cocok saya rasa. Masuk barang. Mainkan. Konkret bos. Udah. RI 45 bisa. Dia lah. udah kampanye mau nandingin Anies, gue cuma menjadi one team press. Kurang asem. Tapi tadi seperti dejavu gitu. Enggak ini level of wisdom bang. Nah ini udah kita sampai di ujung Iya. nih Bang, kasih wisdom terakhir nih Bang. Ini kan udah
menampung aspirasi. Tadi Bang Hasan juga katakan, jadi capresnya Bang Willy dan capresnya nanti warisannya Pak Jokowi, asobaya Pak Jokowi ini hanya menampung toren kebencian aja. Cawan Tidak ada- kebencian, Bang, cawan Iya. kebencian. cawan kebencian. Iya. Gitu. Harus ada breakthrough kalau kata Bang Fahri tadi. Udah pilih aja. Kalau mau debat capres, debat sampai ujung-ujungnya. Kalau nggak mau parlementer, kalau masih ragu juga semi parlementer. Nah, agak relevan nih idenya Pak Bambang Susatyo ini kan. Kita usulkan dia ketua Timpres, beliau mau jadi kompetitor. Bos. salah usul. Karena waktu Impres itu biasanya lebih senior, ini seumuran. Iya. Ini kan breakthrough, Bang. Nah, gimana Pak Willy? Ya, satu, kalau kita berbicara kontestasi hari ini, memang sangat, ya kita tentu menginginkan suatu hal yang rasional. Itu keinginan kita semua. Tapi kok tadi Bung Fahri kan dari awal mengatakan, ya trennya memang drivernya, kalau kita periksa secara dalam, Hasan kan peneliti, itu memang emosional base. Yang dieksploitir itu kan otak reptil, refleks, ya kan? Tidak otak neokortek gitu ya. Otak neokortek kan kita diskusi di sini. Ya, pada hal yang lebih maju one step ahead aja, itu konteks bagaimana program atau pembelaan dari kelompok kepentingan kepada partai aja di kita sulitnya setengah ampun. Saya memperjuangkan undang-undang Dikdok, undang-undang TPKS, undang-undang masyarakat hukum adat, Kedokteran, perlindungan Bang, pekerjaan rumah kedokteran. tangga, Ya. pendidikan kedokteran. Nah, Itu untuk paling membangun ingat deh. sebuah negosiasi dengan kelompok kepentingan sulit. Itu di mana? Ini kan orang Cita-citanya jelas baik ya Bang ya. ini kan Udah pakai narasi-narasi Kuba gitu Bang Iya, Willy, Bos. dipanggil kan peneliti dan penerjemah bahasa Kuba ini kan. sulitnya setengah ampun. Itu kan kita menginginkan mengimajinasikan sebuah rasionalitas antara pemilih dengan partai. Ya memang suka nggak suka yang alam hari ini adalah figuritas. Itu satu, keniscayaan. Ya figur memang hari ini melampaui institusi partai realitasnya. Cuma komitmen politik kita adalah kita tidak bisa lari dari realitas ini. Yang kita lakukan adalah bagaimana melompati realitas ini saja. Kita berpolitik secara riang gembira. Kasarnya menang dulu lah. Ya, itu pasti tidak ada orang yang bertanding tanpa Play to ada win ya Bang, play to win ya Bang. siap. Kalau orang bertanding, kalau tidak ingin menang, nah itu justru nggak siap. Ya buat apa dia bertanding? Cuma bertanding kan bukan bermusuhan, Oke. lawan tanding aja. Ya kalah Real Madrid, Liverpool biasanya kan. Tapi kita berdoa bisa Liverpool menang besok lawan Real Madrid. Tuh Pak Idam Liverpool dipanggil-panggil tuh. Kalah tuh Anda. Liverpool. Jadi pertandingan antara Liverpool dan Real Madrid ini ya kalah, nggak tidur semalam itu biasa aja. Tapi kan tidak harus bermusuhan, tidak harus lempar-lemparan gitu. Nah, jadi bertanding kita lewati sebagai sebuah proses yang keniscayaan dalam sirkulasi Ya. demokrasi aja. Kompetisi ya. itu kan kita pilih tadi, tidak pilar dari demokrasi itu kan tidak hanya transparansi, akuntabilitas, partisipasi. Dia juga mensyaratkan kompetisi kan sebagai sebuah keniscayaan sirkulasi. Ya tadi kan kalau raja kan harus ada darah biru segala macam. Kalau ini kan Jokowi kan bukan anak menteng, Bos. Ya kan? Dia bisa dari siapa saja. Oke. Jadi kita berkontestasi dengan sebuah spirit bagaimana ini saling riang gembira, dan kemudian apa yang Bung Fahri katakan tadi, justru representasi Anies itu menjawab sebuah situasi yang bagaimana Anies menjawab tantangan global. Ada kerinduan kita bagaimana kepemimpinan nasional selevel Soekarno ya. Kita menjadi pemimpin Ganevo, non-blok dan lain sebagainya. Dan itu hadir dalam figur Anies. Ya Anies ini kan sebanyak yang dibenci tapi rindu lah. Iya. Jadi apa yang ditakutkan Bang Hasan tuh agak terlalu berlebihan gitu Bang? Enggak, apa yang ditakutkan Hasan harus kita, ketakutan kan tidak bisa kita deny. Harus kita lawan ya. Oh, jadi ini ikhtiar untuk melawan dan
mengengineering ketakutan itu jadi. Ya, politik memang social engineering. Oke. Tapi dengan ya kita punya metodologi ini, kita mau induktif, deduktif, Ya. atau mau combine segala macam, itu aja. Nah, konteksnya yang Hasan bilang tadi, memang partai lah yang menjadi aktor utamanya. Oke. Bang, yang terakhir yang agak lebih pragmatis nih, Bang Willy, 2 pertanyaan tadi yang belum dibahas. 10 November. 10 November, dan betulkah PKS ditawari gula-gula manis? Dan tadi kalau kata Bang Fahri ini ke depan nih akan ada kayak apa stick-stick lain yang bisa mengganggu ya Bang ya. Ini lapor intelijen ini. Siap-siap kuat apa? Iya, ini HL nih untuk headline-nya Pak Idam nih Bang. Iya. 10 November itu memang proposalnya Nasdem. Ini handphone. Dari awal memang PKS memproposnya akhir tahun. Karena mereka punya mekanisme sidang majelis syuro dan itu akhir tahun. Yang kedua, Demokrat mengusulkan kalau toh tidak bisa berbarengan ya habis Nasdem, Demokrat akan declare, habis itu baru PKS. Jadi memang yang belum kami sepakati di tim kecil adalah masalah timing dan masalah cawapres. 2 hal itu apa yang dibilang Hasan tadi. Jadi timing memang tidak ada sejauh ini. 10 November itu adalah proposal Partai Nasdem kepada PKS dan kepada Demokrat. Karena apa? Sehari setelahnya kan 10 November Hari Pahlawan, 11 November itu hari ulang tahun Partai Nasdem. Oh. Soal bandar belum kompak itu nggak gimana Bang? Nggak sampai penerawangan saya ke sana. Enggak sampai. Enggak sampai apa enggak ada, Bang? Nggak sampai penerawangan saya. Soal ini Memang itu bukan mainnya Willy. Iya. nggak sampai. Nah, kalau itu mungkin lebih metafisis gitu ya. Saya mungkin lebih empiris aja gitu. Iya, iya. Nggak Soal sampai. calon rekannya Nasdem, PKS yang coba digoda dengan gula-gula ini gimana Bang? Termasuk tadi ada kabar Pak Sohibul Iman kalau nggak salah bilang ditawari kabinet meskipun dibantah sama juru bicaranya. Saya kan udah jawab itu ya. 1, ini yang nawarin justru yang sembrono yang nawarin. Kenapa? PKS tuh ibarat berpuasa itu udah azan asar gitu ya. Berbuka kan maghrib. Terus ditawarin masuk kabinet gitu. Itu anak-anak aja puasanya azan zuhur, ini udah azan asar bos. Hah? Iya kan? Tinggal 2 tahun lagi kurang masuk kabinet. Hah? Ya itu meleng sedikit ya udah maghrib gitu. Yang kedua, yang nawarin juga gila. Kenapa? Itu langsung moralitas kekuasaan hancur sehancur-hancur. Itu penghinaan terhadap moralitas kekuasaan. Meskipun kata Bang Hasan dalam podcastnya itu realistis juga itu 2 tahun Gini, lumayan. kalau itu benar bisa dilakukan, saya kok melihat itu yang nawarin yang kadang-kadang lucu-lucuan. Kadang-kadang kalau kita mau rujuk betul, kita telisik betul, yang nawarin itu senapang angin aja itu jangan-jangan. Kosong-kosongan aja gitu. Saling cari muka gitu. Oh ini udah bawa PKS nih gitu. Padahal ya lucu-lucuan aja itu. Kan jabatan tuh ibadah. Nah. 2 tahun beribadah kan bagus. Ini udah pernah jadi pimpinan. Kalau kita pimpinan AKD, ini pimpinan dewan. Bukan hanya pimpinan, Bang, tapi juga yang berguguran. Di jalan dakwah. Kita Bang Hasan dulu. Bang Hasan Bang, coba kasih wisdom Bang. Terakhir Bang, termasuk 2 isu terakhir juga tadi udah dijawab Bang Willy tadi. Ya kalau saya begini, partai politik punya tujuan berkuasa itu pasti. Ngapain bikin partai politik kalau tidak punya tujuan untuk berkuasa? Cita-cita partai politik pasti menang pemilu, ya kan? Jadi itu cita-cita yang sah itu. Itu benar-benar cita-cita yang paling sah dari partai politik itu seperti Berkuasa. itu. Tapi partai politik itu levelnya di atas awam, ya. Jadi dia punya fungsi agregasi dan artikulasi. Agregasi itu ngumpulin aspirasi, butuhnya apa, seleranya apa, yang tadi kebutuhannya apa, dikumpul. Dipilah-pilah, dia suarakan. Diartikulasikan sama dia. Jadi levelnya dia memang nggak bisa mengaktifkan atau mengexercise otak reptil nih. Kan gitu. Jadi kalau misalnya Willy tadi bilang kalau awam ya itu seleranya selera. Kalau politik itu soal selera, yang kita exercise otak reptil kita. Ya oke, awam seperti itu. Tapi kalau partai juga dalam konteks ini mengexercise otak reptil, kan apa bedanya partai dengan awam kan gitu. Fungsi dia sudah agregasi dan artikulasi politik. Sudah setingkat 2 tingkat harusnya di atas itu dan memikirkan segala aspek.
untuk menang ya pasti iya. Tapi aspek yang lain kan juga harus dipikirkan. Jadi menurut saya levelnya harus berbeda. Ya bukan soal kasta nih, tapi level cara berpikir kan harus berbeda. Kalau nggak, ngapain orang numpangin aspirasi di sini kalau cara berpikirnya sama aja kan gitu. Jadi buat saya ya harusnya ada wisdom di sana lah. Termasuk untuk soal tadi benturan tadi itu. Tampung kebencian di sini, tampung kebencian di sini. Kita mau jadi apa? Itu menurut saya itu penting lah. Nah, kalau yang soal tadi itu ini kan main kartu ini. Kalau soal ditawari apa segala macam sah-sah aja politik seperti itu menurut saya. Orang akan mainkan semua kartu untuk menghalangi, kan menjegal nih. Ngeblok langkah orang di sana. Kita lakukan main kartu juga di sini, ngeblok langkah orang. Atau main domino lah. Main apa namanya kalau di kampung saya main domino. Orang kartunya bala 6-nya kita kunci nih. Jadi kita tutup terus 6-nya kan gitu, bisa juga begitu. Yang lain tutup bala 5 kita kan gitu. Tutupnya bala 5 kita terus. Jadi itu dalam politik tuh biasa aja seperti itu. Jadi maksudnya mana yang berhasil kita nggak tahu. Karena semua orang punya rencana nih. Semua orang punya rencana, punya koneksi, punya skenario, punya aksi. Tapi mana yang menang kan walau alam. Kita kan itu nggak tahu. Jadi kalau saya sih lebih menekankan kepada sesuatu yang hanya bisa dikerjakan oleh partai politik tadi. Nggak bisa orang lain, nggak bisa saya. Bahkan Bang Fahri orang partai politik nggak bisa lakukan itu juga. Yang bisa tuh partai-partai yang sekarang secara aturan hari ini bisa melakukan yang namanya desain politik itu kan. Itulah desain politik yang hanya Desain bisa politik dilakukan itu. Bang Willy dan kawan-kawan Ya, ini kan. gitu. Nah, Gitu aja. Jadi kekompakan koalisi ini Abang lihat agak bagus ya. Sementara Abang ini kan masih dalam bursa taruhan Alphard ini kan Bang. Nah, insya Allah Alphardnya nggak kemana, kan ini perhitungan itu urusan perhitungan. Nggak ada urusan kebencian di sana, itu urusan perhitungan. Masih Bang, masih tiket untuk tiket capresnya Pak Anies ini Abang masih bertaruh Pak Anies nggak akan dapat. Kan saya nggak pernah cabut itu. Nggak pernah, Bos. Saya nggak pernah cabut itu. Iya, kalau kalah pun beliau jangan lu yang ngegas pun hanya dia. Kalaupun kalah, lu jangan ragukan Bang Hasan akan bayar gitu loh. Lu jangan menghina nalar dia akan publik ngemplang, lu. maksudnya dia akan ngemplang. Bukan, Dia pasti masih akan bayar kalaupun gitu. kalah. Mantap juga Bang Hasan jurubicara nggak Hasan takut Nasri. dia begini-begini, Bos. Ya kan? Mantap juga juru bicara satu kampung. Enggak, iya. Tapi beliau SMA 2. Main Saya bicara kan? Iya, tentu. pasti. Tentu. Iya, Kan sebagai buat tim pamung. pres terakhir. Buat Binpres itu kan memberikan, karena negara ini bukan dipimpin oleh kekuasaan Bang, tapi oleh hikmah. Kenapa One Team Press tadi? Karena sudah banyak bertapa dan metodologi berpikir udah Buddhis, Pak. Melampaui realitasnya, Pak. Mungkin umur abang sama Pak Anies, tapi wisdom tinggi nih. Jadi saya ingin di ujung ini karena sudah diangkat jadi One Team Press, saya ingin memberikan saran kepada Partai Nasdem. Nature-nya emang nyaranin Bang. Saran kepada Partai Nasdem dan Anies Baswedan. Jadi waktu partai ini mendeklarasikan Anies itu, sebenarnya tadi pikiran saya atau kemarin-kemarin pikiran saya, termasuk waktu melihat pidatonya Anies itu, ya saya kritik betul itu pidato karena itu dia nggak mampu melangit, gitu. Dia terlalu teknis. Gitu. Harusnya dia tarik ini ke belakang. Ayo kita damaikan dulu kata-kata, kita damaikan dulu narasinya. Gitu. What happened with the country, ya, what happened with the nation. Itu dulu yang diadres oleh dia. Ayo kita agak melakukan semacam pertaubatan dulu ke belakang. Sehingga kita damaikan dulu kekacauan ini gitu. Partainya sudah ada, juru bicaranya sudah ada. Luar biasa ini. Media juga aksesnya bagus gitu. Harusnya itu yang difasilitasi oleh Nasdem. Cuman ini tadi seperti Bung Hasan bilang, dia bisa jadi korban seperti McCain. Ya kan? Waktu dia mendamaikan kata-kata itu orang bilang, ini orang ternyata tidak berpihak sama kita. Ini orang tawar juga rupanya. Nggak mau nampung selera Ya kita. iya, ini orang rupanya nanti gabung juga dengan pemerintahan kalau dia kalah. Kayak Prabowo sama Sandi juga ini orang. Nggak punya warna nih. Itu akan ada itu. Tapi menurut saya kalau kita mau berikhtiar, ya, dan ada waktu ini, setahun ini, karena nggak ada tandingannya. Ya kan, bayangkan ini calonnya belum ada tandingannya loh. Ya kan, PDIP sudah nyemprit semua. Nggak ada. Pak Prabowo juga maju mundur karena posisi Muhaimin nggak jelas. Tapi ini jelas. Ada partainya, ada calonnya, ada narasinya, restorasi. Oh, harusnya nih ya, dia tarik ini ke belakang. Dan waktu ketemu dengan partai-partai itu juga begitu. Kalian tarik dong ini ke belakang dulu. Ini enggak langsung nyari orang. Itu jeleknya. Sekali lagi ini karena kemiskinan ide.
Nggak ngerti juga ini apa yang dihadapi bangsa ini. Tapi harus AHY. Nggak ngerti juga apa yang dihadapi, tapi harus si ini. Kan itu yang jelek dari ini semua gitu loh. Kita tidak angkat ini. Kenapa Nasdem, Demokrat dengan PKS selama ini berbeda, tiba-tiba harus disatukan oleh orang, padahal idenya belum tentu menyatu. Ini kan partai yang berbeda secara diametral. Oh nanti dihaluskan, makan soto, makan gado-gado. Oh kami akrab, dari lama udah bagus. Ini kan eufemisme yang ada di dalam tubuh bangsa kita soal selera-selera tadi. Gak berani kita tegakkan ini pikiran kita, ini jalannya begitu. Gak pernah mau begitu. Di semua ini dihalus-haluskan. Sehingga kita ini bangsa yang maju mundur. Gak pernah kita punya determinasi, ini arah kita dan kita akan ke sana. Sehingga kelihatan kemajuannya. Kita ini kan ngomong ambing diri aja gak jelas. Maju mundur. Dan bisa jatuh loh. Ya kan? Nah harusnya ke situ tariknya bos. Ya, partai juga diajak ke situ. Apabila lebih bagus, kalau tiba-tiba enggak. Ternyata kami temukan metodenya di tengah jalan. Nasdem bilang begitu, kita harus bedakan ini pileg dengan pilpres. Ayo, kami sudah punya calon, ada partai. Inilah calon kami dan inilah jubir partai kami ke depan. Lalu Anies menjadi tokoh restorasi. Dia berbicara, bila perlu dari sekarang, podcastnya segala macam. Wah, kelihatan itu. Seperti yang diharapkan kan, kotel efek dan sebagainya. Tapi kasih kesempatan kepada pikiran lain. Jangan kalian menikmati seolah-olah hanya kalian yang bisa privilege punya pikiran besar seperti itu. Dan kita-kita ini seolah-olah bodoh semua. Karena belum punya jalan gitu loh. Nah ini yang menurut saya harusnya difasilitasi. Setelah itu barulah kita lihat jagoan-jagoan ini keluar dari persembunyiannya. Bertarung, memberikan cahaya kepada jagat republik ini. Besarlah bangsa ini, gagallah republikku ini gitu. Kalau sekarang kan aduh, apa ini semua? Nggak ada. Ini kan semua orang nunggu di belakang saling tikam aja sambil nunggu kesempatan. Mudah-mudahan saya yang dipilih. Ada yang lagi ngumpulin duit pengen jadi wapres, menggunakan kekuasaannya kemana-mana, taruh fotonya sebagai pejabat publik di mana-mana, pakai APBN karena pengen jadi wapres. Ya peluangnya kan cuma wapres Pak, sembunyi di pinggiran. Semua ini melahirkan kepengecutan kok. Pemimpin-pemimpin ini aji mumpung, yang penting saya. Pikirannya nggak ada, yang penting saya. Karena itu yang jelek dari ini semua gitu loh. Gugatan ini menurut saya relevan dilakukan oleh generasi kita, oleh anak-anak muda. Kita sekarang yang harus ngomong begitu. Karena ini akan diteruskan oleh orang-orang ini. Kita dikunci sebagai bangsa. Nggak ada pengap ini semua, kita nggak bisa nafas. Mau Ganjar, mau Anies, semua ini menurut saya pengecut aja yang lagi nunggu di pinggir gelanggang. Nggak ada keberanian untuk mengatakan ini mau saya ke depan. Sembunyi mereka, cari kesempatan, dapat kesempatan. Nah itu jeleknya menurut saya. Nah sekarang kita gugat ini dong gitu. Saya akan gugat ini gitu. Tidak fair. Karena sekali kalau pemimpinnya yang mimpin republik kita ini orang tidak punya warna, tidak punya determinasi, tidak karena dia punya keinginan tentang bangsa ini mau kemana. Ya begini, limbung kita bos. Orang lain sudah perang di sana, kita akan terima akibatnya. Lagi-lagi kita akan menjadi collateral damage dari percaruan global yang kita nggak terlibat secara real. Oke, itu bos. Siapapun presidennya, dengan segala maaf ya. Siapapun presidennya, Fahri Hamzah Watim Pres. Dan kayaknya lebih berwarna dibanding Watim Presnya sekarang ya. Kalau Watim Pres sekarang kan ojo dibanding-banding ke. Oh iya. Tak kalah gitu kan. Tapi siapa bang yang pakai APBN kampanye kemana-mana? Ada tuh Menteri BUMN. Oke, gue gak ikut-ikutan yang itu. Oke. Terima kasih Bang Fahri. Dikit aja penutup. Boleh. Siapapun dia, ketika dia mau menjadi calon presiden atau mau menjadi presiden, maka di sana ada sacrifice untuk melayani orang banyak. Di sanalah virtue-nya, kebajikan dia berdiri. Bung Fahri boleh bilang dia pengecut atau menunggu air besar, tapi setidak-tidaknya posisi itu adalah pengorbanan di setiap orang. Dengan memiliki latar, kita tidak adil menghakimi orang atas dasar latar belakang, tapi will to sacrifice itu ada pada diri mereka, siapapun itu. Saya percaya Pak. Tapi kalau sekedar mau mencalonkan diri, saya juga mau. Cuma kan saya tahu ini kan bukan privilege tidak ada Bang tadi ya. Tidak ada tidak ada jadwalnya. Dan akhirnya kita melembagakan pertarungan perasaan tadi soal selera. Kita tidak memfasilitasi pertarungan pikiran. Kan itu jeleknya ini gitu loh. Maka saya tadi kasih saran.
tolong Nasdem dan Anies Baswedan tarik ini kepada gelanggang pertarungan pikiran. Enak ini kita ngomongnya gitu. Mantap. Dan jangan layani ini kemarahan ini lagi. Tutup ini pintunya. Ini setelah Watimpres sama Sekretaris Kabinet, Abang ada tambahan. Sebagai Menko Kesra dan Taskin ini, Bang. Karena maksudnya malam ini tuh saya punya mungkin 80% kesamaan dengan Bang Fahri. Entah Bang Fahri yang berubah atau saya yang berubah. Oke, supaya kita tidak berubah minggu depan capres-capres yang lain ya termasuk yang tadi pakai APBN mungkin kita bisa nyanyikan. Nah, ya. ini gue mau menutup dengan sebuah quotes gitu. Oh, coach, oke. Ya. Gue pikir lu stand up comedy lagi. Enggak. Secangkir kopi, hitam duniamu, putih cintamu. Joni Iskandar. Sampai jumpa lagi di Total Politik dan Detik Ngom. Adu perspektif.